Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Bapak Ibu jamaah rahimani wakumullah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmat saat ini kita ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu majelis yang sangat mulia. Kita awali dengan sholat maghrib berjamaah, kemudian taklim dan menunggu sampai nanti sholat isya, insya Allah. Pada kesempatan hari ini, di malam hari ini saya akan sampaikan bagaimana pentingnya kita ini mengenal Allah Subhanahu wa taala, dan bagian dari kita mengenal Allah Subhanahu wa taala adalah mengenal tauhid asma wa sifat, yang merupakan perkara yang sangat urgent, yang penting harus segera diketahui oleh manusia sebagai hamba-hambanya, dan ini merupakan wilayah tauhid. Mengapa? Karena dengan kita memahami asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala, kita akan mengetahui bagaimana Allah itu memiliki nama-nama yang indah dan juga memiliki sifat-sifat. Selama ini kita beribadah kepada Allah, menyembah Allah Subhanahu wa taala, tentu bagaimana kualitas kita menyembah Allah Subhanahu wa taala tergantung seberapa kita itu kenal kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya kita memiliki teman atau memiliki saudara atau seseorang yang kita anggap mempunyai pengaruh, mempunyai kekuatan, mempunyai kekuasaan, yang kita ini butuh untuk memohon pertolongan, misalnya seperti itu. Seberapa kenal, seperti apa kita itu mengenal orang tersebut. Nah, misalnya kita meminta tolong kepada seseorang, seberapa kita mengenal dia sehingga dia itu mampu untuk menolong kita. Kemudian kalau misalnya kita saat ini memiliki teman akrab, seberapa akrabkah kita dengan teman kita itu? Apakah kita hanya sekedar tahu namanya, atau kita ini juga mengenal sifat-sifatnya? Nah, apalagi saat ini kita berteman melalui medsos. Kadang kita itu sudah chattingan, entah itu WA atau DM Instagram atau colek di status dan sebagainya. Sudah ngobrol tapi nggak tahu namanya, atau misalnya kita tahu namanya tapi nggak tahu orangnya. Ketika kita ketemu secara offline, nah, ternyata orang yang selama ini kita bicarakan, kita berbicara, ternyata tidak kenal. Nah, ini karena kita tidak mengenal secara lebih mendalam. Berjamaah rahimanallah, mengenai asma wa sifat dari Allah Subhanahu wa taala ini pada zaman dahulu itu tidak menjadi masalah yang rumit, dikarenakan para sahabat itu beriman kepada apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala secara murni tanpa dipengaruhi oleh faham-faham yang lain. Nah, kemudian setelah Islam itu berkembang, kemudian sampai ke wilayah-wilayah di luar Arab, bersentuhan dengan budaya-budaya yang ada
di wilayah-wilayah berbagai belahan dunia. Di situ ada pemikiran-pemikiran bersentuhan dengan orang-orang yang kafir, bersentuhan dengan orang-orang yang memiliki pemahaman yang beraneka ragam. Maka kemudian adanya budaya, adanya pemahaman itu bersinggungan dengan kita. Utamanya adalah masalah filsafat dan logika. Sehingga dengan filsafat dan logika itu kemudian muncullah ilmu kalam untuk mengcounter atau melawan pemahaman-pemahaman yang tidak benar atau tuduhan-tuduhan dari orang kafir terhadap ajaran Islam. Nah, maka beberapa pemikiran-pemikiran diantaranya bahwa kalau Allah itu memiliki nama yang bermacam-macam, berarti Allah itu banyak. Berarti Tuhan itu banyak. Nah, bukan begitu pemahamannya. Karena nama itu bisa saja dipersonifikasi bahwa Tuhan itu satu. Tapi namanya bisa saja orang itu, misalnya kita dipanggil dengan berbagai macam panggilan, tapi orangnya sama. Kemudian tentang sifat, siapa? Ya, misalnya kadang kita juga memanggil orang itu dengan sifat-sifatnya. Nah, sifat-sifat misalnya orang yang dermawan, orang yang jujur, orang yang ganteng, orang yang bagus. Bahkan di budaya kita itu sering menyebut anak cah bagus, cah ayu. Nah, padahal namanya bukan bagus, namanya bukan ayu. Nah, tapi karena kita memiliki doa, memiliki harapan, atau memang terkenal atau terbukti bahwa dia itu orang yang bagus atau orang yang ayu, yang cantik, maka kita menyebut dengan sifatnya. Nah, itu jamaah rahimakumullah, bagaimana orang-orang kafir atau orang-orang yang menyerang Islam itu memelintir adanya asma dan sifat ini. Atau kalau mereka kemudian melihat kepada dalil-dalil yang menunjukkan asma wa sifat, itu mereka juga memberikan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, sehingga orang-orang Islam itu juga terpengaruh dengan keadaan yang demikian itu, karena adanya pemikiran-pemikiran melalui filsafat dan logika. Oleh karena itu, Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, nah pembahasan ini satu pembahasan yang penting karena kita menyembah Allah, bagaimana kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Az-Zariyat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Kemudian di dalam surat Thaha ayat 14, Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada kita semuanya bahwasanya kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah, dan terlebih lagi dengan sholat sebagai cara untuk berzikir atau mengingat Allah Subhanahu wa taala. Innani anallaha la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li dzikri. Sesungguhnya aku inilah Allah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali aku. Oleh karena itu sembahlah aku dan tegakkanlah sholat untuk mengingatku. Nah, bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita ini dengan beribadah, kok kita tidak tahu siapa yang kita sembah, tidak mengenal siapa yang kita sembah, maka ini sesuatu yang aneh. Jadi, marilah kita bersemangat untuk mempelajari ilmu ini, yaitu ilmu tauhid tentang asma wa sifat. Alasannya yang pertama, bahwa kita mempelajari tauhid asma wa sifat ini
karena berkaitan dengan salah satu jenis tauhid. Nah, berdasarkan penelitian terhadap dalil-dalil Al-Quran dan As-Sunnah, para ulama menegaskan bahwa tauhid itu terbagi menjadi 3, yaitu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat. Maksud dari tauhid rububiyah, kita meyakini bahwa alam semesta ini yang menciptakan Allah, Allah yang tunggal, yang tidak ada selainnya yang menciptakan. Hanya Allah saja yang menciptakan. Dan bukan hanya menciptakan, akan tapi juga bagaimana mengelola apa yang menjadi ciptaannya, dan bahkan juga menghancurkan ciptaannya, mematikan ciptaannya. Itu semuanya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan hanya Allah saja, tanpa pembantu. Tidak ada person-person yang lain, tidak ada. Berbeda dengan agama yang lain. Yang menciptakan ada dewanya sendiri, yang memelihara ada dewanya sendiri, yang menghancurkan ada dewanya sendiri. Kalau di dalam Islam tidak, hanya Allah, baik itu yang menciptakan, yang memelihara, sampai dengan yang memusnahkan, itu semuanya hanya Allah. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, bahwa kita mentauhidkan hanya Allah yang berhak disembah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan, bahwasanya Allah mendeklarasikan dirinya bahwa Tuhan yang kita sembah itu memiliki nama, yaitu dengan lafzul jalalah Allah. Innani anallaha la ilaha illa anna. Sesungguhnya aku inilah Allah, tidak ada ilah yang hak disembah kecuali aku. Oleh karena itu, sembahlah aku, fa'budni wa aqimis sholata lidzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Satu keyakinan bahwa pencipta alam semesta ini Allah tidak cukup membuat seseorang itu menjadi beriman, menjadi orang Islam. Orang-orang kafir Quraisy menolak menyembah Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya Tuhan. Tapi mereka mengakui bahwa siapa yang menciptakan langit, bumi dan seisinya, mereka mengatakan Allah. Dan banyak orang yang mengakui bahwa hanya satu Tuhan yang menciptakan alam semesta ini. Mereka bertauhid secara rububiyah, tapi tidak bertauhid secara uluhiyah. Tidak mau menyembah Allah semata-mata. Maka mereka tidak selamat dari siksaan neraka. Dikarenakan apa? Karena ini bukan sekedar tauhid rububiyah, tapi tauhid uluhiyah, yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain, hanya Allah saja. Dan inilah tauhid uluhiyah. Dan tidak kalah pentingnya adalah tauhid asma wa sifat, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah memiliki nama yang banyak sekali, hakikatnya itu satu. Kemudian memiliki sifat yang juga bermacam-macam, hakikatnya juga satu. Seperti misalnya diri seseorang, kita saja itu namanya, biasanya kalau kita masih orang Jawa, orang zaman dulu, itu namanya sederhana. Namanya paling ya 3 suku kata: Soekarno, Soeharto, Joko. Nah, sudah seperti itu. Nah, Bejo, Slamet. Nah, kalau zaman sekarang, meskipun namanya itu banyak, paling yang dipanggil ya hanya satu. Nah, satu pun kadang disingkat. Siti Muawana. Ada yang mengatakan Siti, ada yang mengatakan Ana, ada yang Sid, ada yang Ti. Jadi panggilan itu bentuk dari sebutan atau nama ternyata banyak.
Dan ketika sifat-sifat itu juga banyak sekali. Di antara kita juga memiliki sifat yang bermacam-macam. Ada di antara kita yang suka membantu, orangnya jujur, orangnya ramah, orangnya sopan. Ada yang sifatnya keras, sifatnya kasar, pemarah. Nah, itu kan bermacam-macam. Nah, itu sifat kita sendiri banyak. Jadi bagaimana kita mempelajari? Karena apa? Asma dan sifat Allah tidak bisa diserupakan, tidak sama dengan makhluknya. Karena Allah Subhanahu wa taala itu Al-Khaliq. Allah itu yang menciptakan. Laisa kamitslihi syai'an. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bahwa tauhid itu yang menyebabkan kita menjadi orang-orang yang baik, dan kunci dari kebaikan itu baik di dunia maupun di akhirat adalah dengan bertauhid. Bahkan nasib seseorang ketika nanti di akhirat nanti sangat tergantung dengan tauhid. Bagaimana dia masuk surga? Karena dengan bertauhid, dan dihindarkan dari neraka itu karena juga dengan bertauhid. Karena kesyirikan itu satu dosa yang sangat besar. Dan tauhid itu timbangan yang sangat berat, amalan yang sangat berat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa amal kebaikan, amal soleh. Karena itu yang merupakan sumber dari segala kebaikan berasal dari keyakinan. Kalau kita memiliki keyakinan yang kita yakini kebenarannya, maka kita bisa bertindak, berbuat apa saja, termasuk dalam hal berkorban. Kita mau mengorbankan diri, mengorbankan harta, mengorbankan apapun yang kita cintai, karena kita yakin bahwa kita itu mengorbankan sesuatu yang kita cintai itu kepada zat yang kita kenal dan kita yakini, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mempelajari tauhid asma wa sifat, dan tauhid semuanya itu termasuk ilmu yang paling mulia. Para ulama mengatakan syaraful ilmi bisarafil ma'lum, bahwa kemuliaan ilmu itu tergantung kepada kemuliaan apa yang dipelajari. Di antara kita bisa mengenal bagaimana orang-orang misalnya bersekolah atau kuliah, mengambil jurusan ini, mempelajari ilmu itu. Ternyata banyak ilmu-ilmu yang dipelajari itu tidak bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sementara kalau ilmu agama, nah itu bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan tidak ada ilmu agama itu yang sia-sia. Banyak orang yang kuliah, lama kuliahnya, kemudian biayanya mahal, dan dalam bekerja tidak relevan dengan apa yang dipelajari. Nah, jadi ilmu itu pun ilmu yang berbeda. Bagaimana kemuliaan ilmu? Ya tergantung dari apa yang dipelajari. Dan yang kita pelajari adalah mempelajari tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada yang lebih mulia daripada mempelajari tauhid ini. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, alasan mengapa kita belajar tauhid, untuk semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan mempelajari nama dan sifat Allah, maka akan menumbuhkan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Innama yakhshallaha min ibadihil ulama." Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para ulama, orang-orang yang memiliki ilmu, orang-orang yang mempelajari. Semakin kita mempelajari tauhid,
maka semakin kita itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha kita mencari ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Para ulama salaf mengatakan, "Man kana billahi a'rafa kana lillahi akhwaf." Siapa yang semakin mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepadanya. Nah, katanya cinta, tapi kok takut? Ya karena Allah itu tidak akan menghimpun dua rasa takut dan aman. Ketika seseorang di dunia itu merasa takut kepada Allah, takut akan azab dan siksanya jika kita tidak mentaati perintah-perintah Allah. Kalau tidak takut, dia merasa aman-aman saja, maka di akhirat dia akan merasakan takut. Sedangkan kalau orang itu di dunia takut, maka di akhirat dia akan merasa aman. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat-sifat yang banyak sekali. Ada sifat rahmannya, ada sifat murkanya. Dan kabar baiknya adalah bahwa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala itu lebih besar daripada murkanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala itu kalau dihitung dalam persentase 100%, 1% diberikan di dunia ini dan 99% itu ada di akhirat kelak. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan adalah apakah kita akan menjadi orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat atau tidak mendapatkan bagian dari rahmat Allah. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu sejak kita di dunia ini kita bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita yakini dan kita setia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak menduakan. Kita saja sebagai manusia diduakan tidak mau. Jadi kenapa ada ajaran yang menduakan Tuhan? Ini kalau kita pikir, kita rasakan pada diri kita. Kita saja nggak mau diduakan. Masa ada ajaran yang menduakan Tuhan? Nggak mungkin. Itu satu kekeliruan dan jalan yang sesat. Jamaah rahimanullah. Kemudian alasan kita untuk mempelajari tauhid yaitu bahwa kita memiliki harapan dengan mempelajari tauhid itu hidup kita akan benar dan itulah yang menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Man ahsaha dakhalal jannah." Sesungguhnya Allah memiliki 99 nama. Barang siapa yang mengihsa'nya, maka ia akan masuk surga. Para ulama menjelaskan apa yang dimaksud dengan ihsa', yaitu bukan hanya menghafal. Kebanyakan kalau kita kan mendengar barang siapa yang menghafalnya. Nah, kita ambil kalimat aslinya bahwa ihsa' itu mencakup ya menghafal, kemudian memahami maknanya, dan akhirnya apa? Mengamalkan kandungannya. Jadi ketika kita menyebut Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifatnya, dengan asma dan sifatnya, kita tahu benar bagaimana Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama yang kita sebut dan sifat yang kita butuhkan dan kita berharap dari situ. Contoh misalnya bahwa Allah itu sang pemberi rezeki. Tapi banyak orang yang tidak percaya bahwasanya rezeki itu dari Allah. Banyak orang yang menganggap bahwa tanpa bantuan seseorang dia tidak mendapatkan rezeki itu.
Bahkan ketika dia dihalang-halangi dari beribadah kepada Allah, dia takut kehilangan rezekinya, maka ya dia kemudian tidak mengerjakan ketaatan kepada Allah. Atau sebaliknya, yaitu ada orang yang merasa bahwa butuh rezeki itu dari yang lainnya, entah itu dari pesugihan atau dari ritual-ritual yang senada dengan hal itu. Jamaah rahimanullah, alasan yang kelima, mengapa kita belajar tauhid ini? Dikarenakan di kalangan masyarakat banyaknya kelompok dan pemikiran yang menyimpang. Nah, oleh karena itu perlulah bagi kita untuk membentengi iman kita itu supaya kita betul-betul memahami asma dan sifat Allah Subhanahu wa taala sehingga kita selamat di dalam memahami hal tersebut. Jamaah rahimani wa rahmatullah, ini saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini sebagai sekedar mukadimah. Nanti kita akan belajar mengenai kaidah-kaidah bagaimana kita memahami tauhid asma wa sifat supaya kita tidak salah di dalam memahami asmanya Allah, di dalam memahami sifatnya Allah, jangan sampai salah. Karena ada orang-orang yang memahami dengan salah. Nah, sehingga menjadi keburukan bagi dirinya dan bagi orang lain dikarenakan bahwa anggapan yang salah atau pemikiran yang salah, sehingga perilaku dan juga ritual ibadahnya juga keliru. Nauzubillah min dzalik. Kita akhiri kajian ini bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.